nama saya Kristina Susanti Waruwu, NPM 18/2010. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan makalah saya yang berjudul Memahami Bisnis, Lingkungan Hidup dan Etika. Baiklah, saya akan menjelaskannya itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah lingkungan di sekitar manusia, tempat di mana organisme berkembang dan berinteraksi. Definisi lain adalah yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Keadilan di sini harus dipahami sebagai keadilan distributif, artinya keadilan yang mewajibkan kita untuk membagi dengan adil. Di bawah ini kami menyajikan atau saya akan menjelaskan apa itu 3 cara untuk menerapkan keadilan dalam lingkungan hidup. 1. Persamaan. Lingkungan hidup harus dilestarikan karena hanya dengan cara itulah persamaan quality dapat diwujudkan. 2. Prinsip penghematan adil. Prinsip penghematan menurut bahwa kita harus meninggalkan sumber-sumber energi alternatif bagi generasi-generasi sesudah kita agar mereka bisa hidup dengan layak di lingkungan hidup yang kita wariskan. Keadilan sosial. Yang 3, keadilan sosial dalam konteks lingkungan hidup barangkali lebih mudah terwujud dengan kesadaran atau kerjasama sesama individu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Prinsip etika lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam, yaitu sikap hemat terhadap alam, prinsip tanggung jawab moral, responsive for nature, solidaritas kosmis. Prinsip no harm. Terdapat kewajiban sikap solidar dan kepedulian paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan dan mengancam makhluk hidup. Dan kesadaran yang cukup dalam memanfaatkan sumber daya alam, hal tersebut tentu akan menyebabkan kemerosotan mutu lingkungan. Jika kita menyetujui bahwa terutama bisnis yang mencemari lingkungan dan karena itu bertanggung jawab untuk melindungi dan memulihkan kembali, maka timbul pertanyaan siapa yang membayar. Biasanya ada 2 jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan di atas. Yang harusnya membayar adalah si pencemar yang mereka ingin menikmati lingkungan bersih. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.